Teman lama. Damar melihat Talia dengan mengangkat kedua alisnya lalu berkata pada Rio, oh ya. Kalau begitu aku ingin pergi ke sana. Tempat ini mungkin akan membuka mata kalian soal dunia. Rio terlihat senang memiliki teman bermain. Aku beritahu pada kalian ya, banyak orang yang tidak bisa masuk ke sana. Setelah mengatakan hal ini, Rio berdeham 2 kali dan berkata, untuk orang seperti Kak Damar dan Kak Talia, sudah pasti kalian bisa masuk. Damar melihat Rio sambil tertawa ringan. Pertama kali Damar bertemu dengan Rio, tingkahnya seperti pemberani dan berwibawa. Berbeda sekali dengan saat ini, Rio seperti anjing yang berlarian menjilati majikannya kesenangan. Kalau orang lain melihatnya, mereka pasti tidak akan percaya anggota keluarga Dewanto memiliki sifat seperti ini. Walaupun tempat itu disebut kasino bawah tanah, tapi di sana itu seperti dunia lain. Rio menjelaskan dengan lancar, sebuah dunia bawah tanah yang tidak terlalu besar, tapi ada bar, karaoke, judi, tempat lelang. Semuanya ada. Beberapa tahun lalu, ada seseorang yang membeli sebidang tanah yang entah luasnya berapa. Dia menata ulang dan membangun sebuah kasino bawah tanah. Saat itu, skala tamu mereka relatif masih sempit. Hanya sebagian orang kaya yang datang ke sana untuk berjudi. Pelan-pelan namun pasti, orang-orang kaya mulai berdatangan. Mereka mulai melakukan bisnis sendiri di dunia bawah. Perkembangan tempat itu sangat luas, semakin banyak industri yang terus bermunculan. Termasuk pasar barang antik, lukisan, kaligrafi, dan banyak barang hasil tambang dan galian yang dijual bebas di sana. Sedikit demi sedikit, dunia bawah tanah pun terbentuk. Rio semakin antusias saat membicarakan hal ini. Tapi yang paling aku suka adalah tinju di sana. Aku jamin lebih menarik daripada pertandingan UFC. Rio melirik Talia dan berkata, tapi Kak Talia tidak harus ikut lihat tinju kok. Lagi pula di sana sangat liar. Mereka bertanding sampai darah di mana-mana. Tidak cocok untuk perempuan. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Rio, sudah jelas kalau Elizabeth dan kakek Hartono tidak memberitahunya soal Night Watcher. Kalau dia tahu bagaimana Talia berubah jadi iblis pembunuh saat di medan perang, entah apa Rio akan langsung loncat dari mobil dan kabur sejauh mungkin. Apa kamu ke sana setiap hari? Tanya Damar. Tidaklah Kak, aku hanya ke sana sesekali saja. Rio menjawab, biasanya hanya kalau aku janjian dengan teman-temanku saja baru aku ke sana. Nanti aku kenalkan dengan mereka, kamu pasti tahu beberapa dari kami. Kalau kakak ke NJ dan menyebut nama kami, dijamin kakak akan aman. Damar bertanya dengan penasaran, siapa beberapa orang itu? Selain aku tentu saja, ada Marcel dari keluarga Wong, Markus dari keluarga Tanjung, dan Theo dari keluarga Cendana. Rio menambahkan lagi, kami sudah berteman sejak TK dan kami adalah teman sekelas sampai kuliah. Kami lulus dari kampus bergengsi. Latar belakang kami juga bagus, jadi banyak orang yang menyebut kami Four Master dari NJ. Damar dan Talia hanya diam menyimak Rio. Damar tahu makna dari julukan itu. Sudah pasti karena 4 orang dari keluarga terkaya di NJ. Julukan 4 orang kaya sepertinya lebih tepat. Sepertinya lebih cocok diberi julukan 4 orang kaya ya, kata Damar. Kalau menurut Kak Damar begitu ya tidak apa-apa. Walaupun kami menghabiskan uang untuk main perempuan, tapi mereka dulu yang datang loh. Dan soal kami yang suka main perempuan dengan kami dari keluarga kaya, tidak ada hubungannya sama sekali. Kami hanya melakukan yang dilakukan lelaki sejati Kak. Kata Rio sambil menyetir mobil. Alasan yang cukup bagus. Kata Talia, intinya, aku akan memperkenalkan kalian dengan temanku. Kalau kalian ada masalah di NJ, sebut saja nama kami. Pasti akan membantu kalian, kata Rio senang. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, tidak perlu, bawa saja kami masuk. Nanti kami bisa jalan-jalan sendiri. Rasa gembira terlintas dari bibir Rio yang setiap ujungnya terangkat. Tentu saja, Rio tidak benar-benar ingin menghabiskan seluruh waktunya di dunia bawah tanah dengan Damar dan Talia. Bisa-bisa nanti Rio tidak bisa bebas melakukan apa yang dia inginkan. Setelah mengemudi sekitar 1 jam, mereka berhenti di suatu tempat di pinggiran kota. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, Damar dibuat terkejut saat deretan mobil mewah terparkir tak jauh dari tempat mereka berada. Betapa gilanya kasino bawah tanah ini. Segera, mereka berjalan ke sebuah bangunan berdesain kuno. Di pintu masuk, ada 2 orang penjaga yang berdiri. Mereka terlihat jelas mengenal Rio. Saat mereka melihat Rio, mereka segera menyapa, Pak Rio, akhirnya Anda datang. Sudah setengah bulan ini Anda tidak terlihat kan? Aku pergi ke LH beberapa waktu lalu. Marcel dan yang lain sudah datang. Tanya Rio. Pak Marcel sudah datang. Dia ada di bagian bar, room 9. Jawab salah satu di antaranya dengan cepat.
Damar cukup familiar dengan tempat ini. Saat dia sedang menjalankan misi di NJ, Damar sudah beberapa kali datang ke sini. Mereka bertiga masuk tanpa kendala. Terutama Damar dan Talia. Jelas ini karena kehadiran Rio di tengah-tengah mereka. Mereka berjalan melewati ruangan, memutar beberapa kali dan menyusuri lorong ke bawah tanah. Tak berapa lama, mereka sampai di depan gerbang besi yang kokoh. Beberapa orang juga berdiri dan saat melihat Rio, mereka berebut menyapa. Gerbang besi itu dibuka tanpa kendala. Pak Rio, selamat bersenang-senang. Hari ini harus panen banyak, setidaknya Anda harus pergi dengan dua perempuan cantik malam ini. Kata salah satu di antara mereka. Setelah mendengar hal ini, Damar dan Talia saling melirik dan menahan tawa. Rio memelototi mereka, lalu mengeluarkan uang beberapa ratus ribu. Jangan bicara omong kosong. Damar dan Talia tertawa secara tidak sadar. Mereka berkata sambil tertawa, haha, kita semua tahu kamu tidak seperti itu kan. Saat mereka melewati gerbang besi yang terlihat tenang tiba-tiba menjadi hidup. Saat beberapa langkah masuk ke gerbang besi, cahaya lampu yang terang benderang menyinari tempat itu. Bawah tanah didesain dengan sangat bagus, sekilas terlihat seperti sedang ada pesta besar. Rio segera menarik Damar dan Talia masuk. Dia berdeham lalu berkata, ngomong-ngomong, di kasino bawah tanah ini hanya menerima pembayaran tunai. Pembayaran non-tunai tidak diterima di sini. Apa kalian ingin ikut main? Aku akan beri kalian uang. Damar menjawab, aku tidak perlu sekarang. Kami akan berkeliling dulu. Dan kalau aku ingin main, aku akan mencarimu di room 9 area bar. Rio tampak menggaruk kepalanya dan berdeham. Kalau kalian sudah selesai telepon saja aku atau chat ke WhatsAppku saja. Jangan mencariku tanpa menghubungiku dulu ya. Damar tahu kenapa Rio melarangnya. Pasti karena dia akan memanggil perempuan untuk menuangkannya anggur dan dia akan gila-gilaan bermain judi. Damar mengangguk patuh, iya. Setelah bertukar nomor WhatsApp, Rio terlihat tidak sabar dan berkata, kalau begitu silakan kalian pergi, aku akan pergi sekarangnya. Setelah Rio meninggalkan Damar seperti pencuri yang melarikan diri. Dia berjalan begitu cepat. Bocah itu pasti akan melakukan hal gila, kata Talia sambil melipat tangannya. Damar jangan ikut pergaulannya. Ya, aku juga tidak berteman akrab dengannya, kata Damar, ayo jalan-jalan. Kasino bawah tanah memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah area terbesar, ada bar, karaoke, pasar barang antik, dan sebagainya. Lantai kedua adalah khusus tempat judi. Dan lantai 3 adalah tempat tinju. Damar dan Talia ke kasino bawah tanah untuk mencari keberuntungan. Apakah mereka bertemu orang-orang Red Lotus atau Black Code? Mereka berjalan-jalan di lantai 1. Tepat saat mereka pergi, gerbang besi terbuka lagi. Lalu Samuel masuk dan melihat Damar serta Talia. Matanya menyipit dan dia membuang ludah. Damar dan Talia mulai dari area barang antik. Loh, ini Damar. Tiba-tiba terdengar suara di telinga mereka berdua, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun dan malah bertemu di kasino bawah tanah. Damar berbalik dan melihat sekeliling mencari siapa sang pemilik suara. Dia menemukan seorang lelaki bertubuh kurus berdiri tak jauh di belakangnya. Dia terlihat berusia sekitar 30 tahun. Kamu kenal dia? Tanya Talia. Damar menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak ingat siapa orang ini. Mereka saling berhadapan sekarang. Damar bertanya dengan wajah tampak bingung. Kamu siapa? Apa kita saling kenal? Bersambung.